Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Inggris, Prodi Kesekretariatan dengan dosen pengampu Ibu Ade Risnasari. Pada video ini kami akan membahas tentang passive voice. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fitriani selaku pemateri kedua. Saya Rani Wulandari selaku pemateri pertama. Saya Hasna selaku pemateri ketiga. Nah, sebelum kita materi ini, kita ingat dulu yuk video tentang passive voice. Or passive voice. It's important to try and use both when writing. Active voice. This tells us what a person or thing does. The subject performs the action on the object. The sentence structure is subject plus the action plus the object. For example, Anna painted the house. The subject is Anna. The action is painted. The object is house. Another example is the teacher always answers the students' questions. Ali posted the video online. Passive voice. This tells us what is done to someone or something. The subject is being acted upon. The sentence structure is object plus the action plus the subject. For example, the house was painted by Anna. The object is the house. Painted is the action. Anna is the subject. Another example is the students' questions are always answered by the teacher. The video was posted online by Ali. Nah, tadi kan teman-teman atau audiens sekalian sudah nonton nih apa itu passive voice secara singkat. Nah, pada kali ini kami akan membahas lebih rinci apa itu passive voice. Kepada pemateri pertama, kami persilakan. Reni, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi passive voice. Passive voice adalah salah satu bentuk konstruksi kalimat di mana subjek dalam kalimat menerima tindakan, bukan melakukan tindakan. Dalam passive voice, fokus diberikan pada objek atau penerima tindakan. Dalam konstruksi kalimat passive voice, kata kerja menggunakan bentuk kata kerja bantu atau to be dan bentuk kata kerja lampau atau partisip lampau. Hal ini berbeda dengan active voice di mana subjek melakukan tindakan pada objek. Penggunaan passive voice seringkali berguna dalam menonjolkan objek, mengurangi penekanan pada pelaku tindakan, atau dalam situasi di mana pelaku tindakan tidak diketahui atau tidak relevan. Dalam bahasa Indonesia, passive voice atau kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan imbuhan atau di. Passive voice merupakan kebalikan dari active voice yang merupakan kalimat dengan subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Dalam bahasa Indonesia, passive voice diartikan sebagai kalimat pasif. Dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat pasif diartikan sebagai kalimat yang subjeknya merupakan tujuan dari perbuatan dalam predik verbalnya. Selanjutnya di sini ada definisi active voice. Active voice adalah bentuk konstruksi kalimat di mana subjek dalam kalimat melakukan tindakan terhadap objek. Dalam active voice, subjek berfungsi sebagai pelaku utama dalam kalimat dan tindakan yang dilakukan ditujukan kepada objek.
kalimat active voice umumnya lebih lanjut, sederhana, dan memberikan informasi dengan lebih jelas mengenai siapa atau apa yang melakukan tindakan dalam kalimat tersebut. Sedangkan passive voice, seperti yang saya jelaskan tadi, bentuk konstruksi kalimat di mana subjek dalam kalimat menerima tindakan, bukan melakukan tindakan. Dan dalam kalimat passive voice, kata kerja menggunakan kata kerja bantu dan bentuk kata kerja lampau. Dalam kalimat passive voice, penekanan diberikan pada objek atau penerima tindakan, sedangkan pelaku tindakan mungkin tidak disebutkan atau ditempatkan pada frasa jika ingin disebutkan. Selanjutnya, pola dasar passive adalah objek ditambah to be, ditambah partisip lampau, ditambah oleh, dan ditambah pelaku tindakan. Di sini objek adalah kata benda yang menjadi objek tindakan. To be adalah bentuk kata kerja bantu, seperti is, am, are, was, were, has been, have been, dan selanjutnya. Partisip lampau adalah bentuk kata kerja utama yang diubah, biasanya dengan menambahkan akhiran ed, at. Oleh adalah kata yang menunjukkan pelaku tindakan, dan pelaku tindakan adalah orang atau benda yang melakukan tindakan, jika disebutkan. Perlu diingat bahwa penggunaan kata oleh sebagai penanda pelaku tindakan adalah opsional dan dapat dihilangkan jika pelaku tindakan tidak relevan atau tidak diketahui. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Nice, Reni. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Di sini saya akan bahas tentang some basic patterns in passive voice dan example-nya. Contohnya ada di simple present tense. Simple present tense ini, rumus passive voice-nya berpola pada objek, is, are, past participle by subject. Contohnya, active voice-nya, they clean the house. Nah, di passive voice-nya ini, house yang awalnya di belakang, dipindahkan jadi di depan. Jadi, the house is cleaned by them. Itu di simple present tense. Lalu yang kedua ada past simple tense. Nah, di past simple tense ini polanya ada objek, was, were, past participle by subject. Contohnya, she wrote the book. Itu active voice-nya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kata book atau wrote-nya itu dibalik. The book was written by her. Lalu ada present continuous tense. Polanya objek, is atau are, ditambah being, plus past participle by subject. Example, active voice-nya he is fixing the car. Nah, seperti yang saya bilang lagi, the car yang awalnya ada di belakang dipindahkan jadi di depan. The car is being fixed by him. Oke, ini next slide. Lalu ada past continuous tense. Polanya sama dengan yang sebelumnya. Objek, was, were, be, past participle by subject. Contohnya, the active voice-nya we were watching a movie. Nah, passive voice-nya a movie was being watched by us. Lalu ada present perfect tense. Nah, present perfect tense ini punya sedikit perbedaan. Yang awalnya objeknya ini objek plus has, have been, plus past participle by subject. Contohnya, active voice-nya adalah they have built a new bridge. Tapi passive voice-nya ini dibalik. A new bridge has been built by them. Lalu ada past perfect tense. Nah, kalau di past present perfect tense has atau have been, kalau di sini ada had been. Had been ini artinya sudah terjadi ya. Jadi polanya objek, had been, past participle by subject. Contohnya, active voice-nya she had finished her homework. Nah, passive voice-nya her homework had been finished by her. Ini next. Lalu dua terakhir adalah future simple tense. Nah, seperti yang kita tahu, future artinya belum terjadi.
Polanya object will be participle by subject. Contohnya, active voice, she will deliver the package. Nah, passive voice-nya adalah the package will be delivered by him. Lalu ada yang namanya modal verbs. Modal verb ini isinya ada can, must, should, dan lain-lain. Polanya object, modal verb, be, plus participle by subject. Contohnya, you should do your homework. Nah, passive voice-nya, your homework should be done by you. Oke, ini slide terakhir. Nah, ada yang namanya time change in passive voice. Jadi time change ini adalah perubahan waktu dalam passive voice. Terjadi dengan mengubah kata kerja bantu atau to be sesuai dengan waktu kalimat asli. Sementara partisip lampaunya tetap tidak berubah. Contohnya, polanya dulu. Polanya ini kalau di active voice dia subject plus verb plus object. Kalau di passive voice dia object, verbs atau past participle by subject. Sample. They cleaned the house. Nah, passive voice-nya the house is cleaned by them. Lalu ada mungkin satu lagi ya tambahan, ada past simple tense. Active voice-nya polanya subject, verbs, past tense plus subject. Sedangkan passive voice-nya object plus word plus verbs, past participle by subject. Contohnya, she wrote the book. Seperti yang saya katakan sebelumnya, passive voice itu objek yang awalnya di akhir jadi di depan. Jadi the book was written by her. Oke, selesai sudah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke materi ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tagging passive voice. Dalam passive voice terdapat beberapa penanda yang digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu kalimat menggunakan konstruksi passive voice. Berikut ini adalah beberapa penanda yang umum digunakan dalam passive voice. Lanjut. Kata kerja bantu, to be. Dalam passive voice, kata kerja bantu to be seperti is, I am, are, was, were digunakan sebelum partisip lampau atau past participle untuk membentuk kalimat passive voice. Contohnya, it will, was eaten, are written. Yang selanjutnya ada partisip lampau atau past participle. Partisip lampau atau participle digunakan setelah kata kerja bantu to be untuk membentuk kalimat passive voice. Contohnya, will, eaten, written. Selanjutnya ada penghilangan subjek aktif. Dalam kalimat passive voice, subjek aktif dalam kalimat aktif dapat dihilangkan atau digantikan dengan kata ganti kata benda seperti it, they, he, she, the book, the car, dan lain-lain. Contohnya, the book is read atau by me. Kata by digunakan untuk menunjukkan pelaku tindakan dalam kalimat passive voice. Namun kata by dapat dihilangkan jika pelaku tindakan tidak relevan atau tidak diketahui. Contohnya, the car was repaired atau the mechanic. Lanjut. Manfaat passive voice. Penggunaan passive voice memiliki beberapa manfaat dalam penulisan dan komunikasi tertentu. Manfaat lain juga bisa memfokuskan perhatian pada objek atau penerima tindakan, menghindari penekanan pada pelaku tindakan, dan menyampaikan kritik atau kritikan dengan lebih lembut atau sopan. Juga sering digunakan dalam laporan ilmiah atau tulisan formal yang untuk kesan objektivitas. Sekian materi dari saya.
Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan tadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ade selaku dosen pembimbing kami. Mudah-mudahan video yang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.